Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita, Edi Praitno, Menachem Ali Official, Geraha Mu'alaf dan Geraha Mu'alaf TV. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita mengadakan kajian-kajian yang menarik bersama Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji kita kemarin, minggu kemarin, bahwasanya kita akan menjawab. Ini mungkin nanti ada beberapa seri ya, karena tidak mungkin jawaban untuk mengkanter pernyataan dari Gracia itu kita selesaikan pada malam hari ini, karena pasti panjang ya. Yang jelas Gracia Pelo dalam sebuah videonya, untuk para pemirsa sekalian kita jelaskan sekali lagi, Gracia Pelo itu menuduh bahwa Al-Quran ada beberapa versi. Disebutkan ada beberapa versi ya, sampai 28 atau berapa itu kemarin ya di videonya. Anda bisa buka itu, yang dia lagi berbicara dengan Elia Miron ya, Elia Miron atau Mirror ya. Nah, yang jelas, apakah benar Al-Quran itu ada beberapa versi yang seperti diuraikan oleh Gracia Pelo? Nah, malam hari ini kita akan membahas soal terbitan kitab suci yang sekarang, yang saat ini beredar, yang saat ini Al-Quran bisa Anda pegang, yang saat ini Al-Quran itu ada di beberapa masjid-masjid, termasuk kitab suci agama sebelah, Alkitab. Apakah Alkitab sekarang itu, dan apakah Al-Quran yang sekarang ini itu ada beberapa versi seperti tuduhan dari Gracia Pelo? Kita akan membandingkan antara Al-Quran dengan Alkitab pada saat ini. Mungkin itu yang akan kita bahas, Ustadz ya. Ya, silakan Ustadz. baik, terima kasih Pak Edi. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu untuk membahas tema yang paling sentral dalam persoalan pembahasan kitab suci. Saya kira ini menjadi momen yang bagus bagi kita untuk bisa membicarakan dalam konteks akademik. Ya. Dan siapapun netizen yang memperhatikan pembicaraan kita, apakah dia seorang Muslim, ataukah dia seorang Kristiani, atau dia penganut agama lain, bisa belajar bersama. Dan kalau Pak Edi tadi mengatakan bahwa ada beberapa versi Al-Quran yang dipakai di kalangan Muslim, tentu saja ini harus dijawab sesuai dengan data. Yang tentu saja data itu saya bawa hari ini. Oh, datanya ada di sini. Data itu saya ingin hadirkan di hadapan pemirsa supaya bisa paham bahwa memang Al-Quran yang kita baca itu benar-benar telah mengalami semacam pewarisan dari satu generasi ke generasi berikutnya sesuai dengan pada mulanya. Kalau saya sebut sesuai dengan pada mulanya, berarti ini diwariskan dengan dua cara. Pertama, diwariskan secara lisan. Kedua, diwariskan secara tertulis. Dan ini akan kita coba validasi berdasarkan data-data yang saya hadirkan pada malam hari ini. Kalau tadi Pak Edi sempat mengatakan bahwa Al-Quran yang beredar di kalangan Muslim sekarang itu mengenal berbagai macam versi, berbagai macam bacaan, ini harus ada penjelasan yang tuntas supaya tidak ada pemahaman kalau disebut versi berarti ini ada perbedaan dari aslinya. Kalau disebut versi secara umum dalam konteks bahasa yang kita pahami, disebut versi itu berarti sudah menyimpang dari aslinya. Ini yang kebanyakan menjadi tanda tanya besar. Apakah betul Al-Quran ketika muncul dalam penerbitan sekarang itu memang telah berubah dari aslinya? Ini yang harus perlu diklarifikasi. Kalau dikatakan memang ada Quran menurut riwayat bacaan Hafiz, menurut riwayat bacaan Warsh, dan lain sebagainya, itu tidak menyimpang dari aslinya. Meskipun varian-varian bacaan itu dapat kita pahami. Nah, sekarang akan saya buktikan supaya ini menjadi pembelajaran bersama. Yang saya bawa
tebal ini merupakan Quran sejumlah lebih dari 10 mushaf sebenarnya. Nanti saya akan coba hitung. Cuma yang saya bawa ini adalah Al-Quran yang juz 30. Yang kita tahu secara umum Al-Quran itu terdiri atas 30 juz. Jadi dalam bentuk mushaf seperti ini, itu ada juz 1 sampai juz yang ke-30 dalam satu mushaf. Ini satu riwayat, satu qiraah. Ini satu mushaf. Pak Edi bisa bayangkan ya, kalau ada 30 juz, satu mushaf, satu qiraah, sedangkan yang kita tahu qiraah yang disebut qiraah sab'ah itu berarti bukan hanya satu mushaf, tapi lebih dari satu mushaf. Intinya 30 juz itu setebal ini. Sedangkan kalau disebut hanya juz 30 itu hanya bagian yang paling akhir. Ya, juz yang ke-30 ya, bagian paling akhir. Nah, kalau itu dipisahkan yang khusus juz 30 bentuknya seperti ini. Ini saya berikan sampel. Nah, sekali lagi, ini Quran yang 30 juz, satu qiraah, dan nanti kita bandingkan dengan Quran yang juz 30, satu qiraah. Nah, sekarang kita lihat. Pak Edi kalau menyaksikan Quran yang saya bawa ini, ya, Quran yang saya bawa ini, ada berapa mushaf? Ada 2. Ada 2 mushaf. Semuanya ini disebut mushaf Utsmani, ya. Kalau ini disebut mushaf Utsmani, kita lihat salah satu contohnya adalah ini Al-Qur'anul Karim riwayah Hisham an Amr. Jadi ini riwayah Hisham. Ini satu mushaf. Saya bawakan lagi ada mushaf Al-Qur'an, ini disebut riwayah Warsh. Sudah ada 2. Ada 2. Ada 2. Ada riwayah Hisham dan ada juga riwayah Warsh. Nah, sekarang saya berikan contoh khusus yang juz 30 ya. Juz yang ke-30 riwayah Warsh, ini buktinya kan? Riwayah Warsh An-Nafi'. Kalau tadi ini yang 30 juz riwayah Warsh An-Nafi'. Berarti sama kan? Antara yang versi yang tipis dengan versi yang tebal. Kalau versi yang tebal 30 juz. Ini hanya juz yang ke-30. Berarti yang ada di sini bagian dari yang tebal ini. Oke? Nah, begitu juga kalau saya ambil contoh yang ini. Ini Quran Mushaf Utsmani. Kalau dilihat riwayah Hisham. Kalau disebut riwayah Hisham, ini semua jumlahnya 30 juz. Sementara ini saya berikan contoh, ada disebut Quran riwayah Hisham an Abi Amr. Tapi ini hanya juz yang 30. Oke? Nah, sekarang coba Pak Edi perhatikan berapa jumlah mushaf Quran yang sedang saya bawa ini. Ini baru berapa mushaf ini? 1, 2, 3, 4. 4 mushaf. Tapi ini hanya khusus yang juz 30. Pertama, ada riwayah Ibn Da'wan an Ibn Amir. Ada lagi riwayah Qalun an Nafi'. Ada lagi riwayah Warsh an Nafi'. Ada lagi riwayah Hisham an Ibn Amir. Sudah ada 4. Ada 4. 4 mushaf. Masihkah ada lebih dari 4 mushaf? Saya tunjukkan lagi. Ini Qurannya. Ada riwayah Syu'bah an Asim. Ada riwayah Hafiz an Asim. Ada riwayah Bazzi an Ibn Kathir. Jadi riwayah Bazzi an Ibn Kathir. Ada riwayah Qambul an Ibn Kathir. Ada riwayah Ad-Duri an Abi Amr. Ada lagi juga riwayah Susi
an Abi Amr. Sudah berapa itu? Berapa tadi? Ada riwayah Ad-Duri anil Kisai. 9. Ada riwayah Quran an Abil Harith an Kisai. Ada riwayah Quran an Abi Ja'far Al-Madani. Ada riwayah Quran Al-Hammaz an Abi Ja'far Al-Madani. Ada juga riwayah Quran an Ya'qub Al-Hadrami. Ini riwayah Ruwais an Ya'qub Al-Madani. Maaf, an Ya'qub Al-Hadrami. Ada riwayah Ruh an Ya'qub Al-Hadrami. Ada Quran riwayah Ishaq an Khalaf. Ada riwayah Quran an Idris, riwayah Idris an Khalaf. Ada riwayah Quran an Khallat an Hamzah. Jadi riwayah Khallat an Hamzah. Dan ada riwayah Khalaf an Hamzah. Jadi ada berapa ini? Quran yang saya bawa ini? 20 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20. Lengkap, saya di rumah lengkap ini. Jadi 20 mushaf Quran, semua bisa dicek untuk mengatakan apakah memang betul tuduhan bahwa ada variasi-variasi itu menunjukkan berbeda dari asalnya. Atau memang dari asalnya Nabi mengizinkan untuk membaca Quran dengan keragaman itu. Nah, nanti kita berikan contoh, ya. Nanti saya berikan contoh. Yang penting para netizen yang penasaran, betulkah jumlah mushaf Quran dalam keragaman bacaan itu dapat kita akses sekarang? Saya katakan iya, dan saya bawa semua. Ada 20 mushaf. Yang kebetulan yang saya bawa ini masing-masing juz yang ke-30. Kalau saya bawa semua 30 juz, kira-kira berapa yang harus saya sediakan space-nya? Ya, tapi di rumah ada itu. Yang jelas ini sebagai perwakilan, sebagai contoh. Yang juz 30 saja sudah satu kotak. Bayangkan kalau 30 juz, berapa kotak ini? Iya, 30. Ya 30 jumlahnya. Dan semuanya dikalikan 20. Iya. Dan semuanya itu para ulama hafal. Berarti ada 6. Masing-masing mereka hafal dengan Quran yang kita bisa baca sampai hari ini. Nah, sekarang kita ambil contoh, ya. Kita ambil contoh untuk membuktikan apa sih yang bisa dikatakan sebagai versi itu. Versi itu berbeda, katanya berbeda-beda itu. Kata yang dipakai berbeda sehingga mereka mengatakan itu versi. Apakah itu menjadi sesuatu yang berbahaya dalam konteks bagaimana Quran itu dianggap tidak asli? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Nah, ini saya berikan contoh untuk mengatakan kenapa sampai ada yang menyebut itu versi. Bagaimana contohnya? Contoh yang paling sederhana, saya mulai dari yang paling sederhana, Pak Edi. Contoh yang paling sederhana, misalnya di sini disebut ayatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ma-nya dibaca pendek. Kalau dibaca pendek, itu tidak biasa kita dengar di Indonesia. Biasanya panjang ya? Biasanya dibaca panjang. Jadi ini dibaca Maliki yaumiddin. Artinya, raja di hari pembalasan. Jadi kalau disebut Maliki yaumiddin, ma-nya pendek, itu adalah bacaan dari riwayah yang disebut riwayah Hisham. Kalau yang disebut riwayah Hafiz dibaca panjang Maliki yaumiddin. Begitu contohnya. Kalau dibaca Maliki yaumiddin, arti harfiahnya sama sebetulnya, raja di hari pembalasan. Tapi kalau ditulis dengan bacaan pendek, Maliki yaumiddin, artinya yang merajai di hari pembalasan. Secara makna
tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan yang signifikan di situ. Itu contoh yang paling sederhana, yang katanya itu ada versi. Ya, versinya begitu. Boleh diizinkan membaca Maliki Yaumiddin, boleh diizinkan membaca Maliki Yaumiddin. Oke? Itu contoh yang paling sederhana. Kemudian kalau ingin tahu lagi contoh yang kedua, supaya nanti bisa dilihat, sehingga nanti video Gracia Pelo itu mengatakan ayatnya ada perbedaan. Ya, itu. Maksudnya jumlah ayatnya itu beda-beda. Maknanya juga beda. Maknanya beda-beda. Apa yang dimaksud beda di situ? Kan kita harus melihat pada data. Oke. Ini salah satu bentuk atau contoh sederhana. Di sini ada ayat yang berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surah Al-Baqarah, riwayah dari riwayah Hisham. Di sini dikatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alim. Ini satu ayat. Di sini tertulis ayat yang ke-9. Kemudian ayat berikutnya bima kanu yukadzibun. Ini ayat yang ke-10. Tapi kalau kita lihat di mushaf riwayat Hafiz atau riwayat Waras misalnya. Di sini saya berikan contoh riwayat Waras. Di sini dihitung satu ayat. Kita baca misalnya, coba Pak Edi bisa cek ya. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-10. Coba lihat terjemahannya. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Bisa ditampilkan di layar. Surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-10. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Nah, kalau kita lihat di layar ini adalah Al-Quran biriwayah Hafiz. Ayat ini diletakkan pada angka 10. Ayatnya berbunyi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimum bima kanu yakdzibun. Kalau kita lihat riwayah Hafiz. Sedangkan riwayah Waras ayat 10-nya itu ternyata diletakkan pada urutan nomor yang ke-9. Di sini lihat ya, diletakkan di urutan ke-9. Sedangkan kalau kita lihat di versi riwayat Hafiz, diletakkan di urutan ke-10. Ayatnya bunyinya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimum bima kanu yukadzibun. Bima kanu yukadzibun. Yukadzibun. Kalau yang Hafiz yakdzibun. Arti harfiahnya sebetulnya tidak jauh berbeda antara berkaitan dengan orang-orang yang berdusta, mereka yang berdusta. Jadi kalau yakdzibun, mereka orang-orang yang berdusta. Kalau yukadzibun, orang-orang yang sangat pendusta atau orang-orang yang sangat berdusta. Berarti ada superlatif di situ. Tapi maksudnya sama atau beda? Sama-sama. Artinya merujuk pada para pendusta kan? Iya. Jadi intinya merujuk pada pelaku yang disebut para pendusta. Kalau dibaca yakdzibun, mereka berdusta. Tapi kalau disebut yukadzibun, mereka sangat berdusta. Apakah maknanya itu berbeda 180 derajat? Tidak. Ini hanya persoalan apa? Dialek dalam arti qiraah yang disampaikan oleh Nabi. Jadi mau dibaca yakdzibun maupun dibaca yukadzibun, makna dasarnya tidak berubah. Oke? Dan lekukan hurufnya sama. Artinya maksudnya lekukan huruf apa? Hurufnya terdiri atas huruf ya, kaf, dal, ba,
wawu, dan nun. Apakah ada huruf yang lain? Tidak ada. Hurufnya sama, tapi dibaca dengan keragaman. Boleh dibaca yakdzibun, boleh dibaca yukadzibun. Dan artinya tidak keluar dari makna dasar. Mereka para pendusta, atau mereka orang-orang yang sangat pendusta. Maksudnya sama, tidak berubah. Tapi ayatnya ya. Cara penghitungannya di 10 tadi di 9 itu. Iya. Kalau yang kita lihat di sini, ayat ini malah dipecah jadi 2. Kalau di sini lihat di sini, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim, ayat 9. Ayat 10, bima kanu yukadzibun. Dipecah. Artinya apa? Secara substansi ayatnya tidak ditambah, juga tidak dikurang, hanya ayatnya dipecah. Kalau dipecah, otomatis jadi 2 ayat. Buktinya di sini kan, yang frase pertama masuk kategori ayat 9, frase terakhir bima kanu yukadzibun menjadi ayat yang ke-10. Kalau dalam Quran riwayah Hafs, semua masuk kategori ayat 10. Sedangkan kalau waras diletakkan di urutan ayat ke-9. Cara penghitungan yang berbeda. Tapi totalnya sama Al-Baqarahnya. Kalau bunyi ayatnya mulai dari awal sampai akhir sama, tapi cara penghitungan ayatnya itu tidak sama. Ini terakhir di 286. Kalau coba kita cek di situ. Iya. Kita lihat di situ surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat berapa? 286. Sampai ayat 286. Nah, sekarang Pak Edi cek sendiri di sini. Ini surah Al-Baqarah. Ini riwayah Hafs, ya. Ini riwayah Waras. Pak Edi cek di sini sebentar. Ini karena kena air hujan jadi agak rusak. Tapi ini sangat berharga bagi saya untuk menjadi bukti. Lihat di sini. Ini ayat berapa? Ayat berapa? Nggak kelihatan. 285. Iya. Iya, 5 ya. 285. Di situ berapa? 286. Nah, cara penghitungannya yang beda. Tapi kalau kita lihat bunyi ayat yang terakhir sama. Hanya penghitungannya, karena satu ayat dipecah jadi 2, ada yang digabungkan jadi 1. Tapi totalnya akhirnya kalau dilihat nih angkanya saja berbeda. Iya, betul. Kalau dia dari angkanya beda, tapi dari bunyinya dan keutuhan antar kalimat itu sama, tidak berubah. Kenapa bisa berbeda? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan wahyu kepada para sahabat, waktu mencatat, para sahabat itu tidak mengenal angka. Iya, belum ada ya. Tidak ada angka. Bahkan angka Arab yang kita kenal, ya termasuk angka Arab yang muncul di layar itu Nabi sendiri tidak tahu bentuknya kayak begitu. Karena belum dikenal waktu itu. Dan ternyata angka ini juga bukan angka Arab. Dan itu bukan angka Arab, adadul Hindi, angka Hindi. Ternyata ini angka Hindi. Betul. Itulah sebabnya ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa angka yang kita kenal sekarang itu disebut adadul Hindi, angka Hindi. Sedangkan Pak Edi bisa lihat di sini bahwa Al-Quran itu pada asalnya antar kalimat ketika diwahyukan sampai era kita sekarang itu diwarisi dengan urutan-urutan yang sama. Hanya cara penghitungan ayat ada perbedaan. Atau peletakan nomor-nomornya itu ya. Sekarang kita cek ya. Tadi ini yang riwayah Waras. Berapa jumlahnya? 285. 285. Kalau yang Hafs 286. Sekarang kita lihat riwayah Hisham di sini. Ini sampai berapa ayat peletakannya? Nah, sekarang kita cek bersama-sama Pak Edi. Karena kalau kita tidak menghadirkan data seperti ini, orang akan berpikir yang macam-macam, seakan-akan Al-Quran itu sudah keluar dari aslinya. Cek di sini. Di sini tertulis berapa? 285. Iya. Berarti sama dengan yang tadi, yang versi Waras. Padahal ada dipecah kan?
Nah, itu membuktikan versi ini yang disebut riwayah Hisham. Oke. Nah, ini bagian dari contoh sederhana Pak Edi. Lekukan huruf sama, tapi cara membacanya boleh menggunakan cara baca yakdzibun, boleh menggunakan cara yukadzibun. Nah, contoh yang kedua, supaya nanti Pak Edi bisa lihat, cek maknanya. Lihat surah Al-Baqarah ayat yang ke 181, coba cek Pak Edi. 181 atau 182 dulu, coba. 182. 181 atau 182, coba saya mau cek. Atau ini Pak Edi, mungkin 100 berapa ya? 185. Coba cek di yang versi Hafiz. 185. 185. Bulan, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Nah, itu terletak pada ayat berapa? 185. Kalau kita lihat mushaf Al-Quran yang saya pegang ini, riwayah Hisham, ayat itu diletakkan pada urutan 184. Bukan 185. Meskipun bunyi ayatnya kalau dicek yang saya punya sama. Cuma di situ riwayat Hafiz terletak di ayat 185. Tapi kalau yang saya baca terletak di 184. Nah, coba cek yang ayat sebelumnya, Pak Edi. 184. 184. Ini. Ya. Yaitu di dalam beberapa harian tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, 185. Kalau kita lihat di situ surah Al-Baqarah ayat 184. Kalau di mushaf yang saya pegang di riwayah Hisham itu terletak di ayat 183. Oh, naik satu ayat. Naik satu ayat. Ini sebetulnya hanya beda cara menghitung ayat. Tapi kalau ayatnya ya persis seperti yang saya baca. Cuma di sini ada satu contoh untuk mengatakan apakah betul ada varian. Tapi tidak mengurangi makna dasar yang dimaksud. Di Quran Mushaf Hafiz di situ tertulis faman tatawwa khairan, sebentar, bukan itu ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin. Saya ulangi lagi. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin. Barang siapa orang-orang yang tidak bisa menunaikan ibadah puasa itu, hendaknya memberikan makan, fidyah, makan ya. Kepada siapa? Ta'amu miskin, orang yang miskin. Makanan kepada orang yang miskin. Kalau yang saya pegang itu terbaca fidyatun ta'amu masakin. Oh, masakin. Tertulis masakin.
Kalau fidyatun ta'amum masakin, memberi makan kepada orang-orang miskin. Masakin. Jadi kalau miskin itu orang satu. Oh, miskin satu. Kalau Orang satu. Kalau masakin dua. orang-orang miskin. Oh, beberapa orang. Tapi intinya sama. Apa itu? Memberi makan kepada orang miskin. Baik satu orang atau banyak orang. Bukan bermakna lain. Intinya adalah memberi makan kepada orang miskin. Baik satu orang atau banyak orang. Ya, Tapi hurufnya kita perhatikan. Miskin, mim, sin, kaf, ya, nun. Miskin. Kalau dibaca masakin, hurufnya sama. Mim, sin, kaf, ya, nun. Sama. Hurufnya tetap sama, tapi cara membaca bisa dibaca miskin, bisa dibaca masakin. Ini bentuk tunggal atau bentuk plural. Kalau kita lihat Quran kayak begini, kasus begini di dalam Alkitab juga ada. Dan saya kira itu adalah gaya bahasa Semitik. Bukan sesuatu yang dipersoalkan. Iya, kemarin dipersoalkan itu ini satu atau banyak katanya. Nah, itu nanti kita bandingkan dengan teks suci dari tradisi Yahudi yang merupakan bagian dari tradisi Semitik, punya pola yang sama seperti yang Quran punya. Jadi ini bentuk tunggal, ya, atau bentuk jamak. Iya. Kalau masakin bentuk jamak, tapi kalau miskin bentuk tunggal, tapi tidak menyalahi makna dasar. Artinya itu kaitannya pada orang miskin. Quran hanya dalam konteks itu, Pak Edi, tidak lebih dari itu. Nah, apakah ini menjadi persoalan? Kalau dianggap ini persoalan, coba kita renungkan. Apakah hal seperti ini nanti itu ada kesamaan di dalam Alkitab? Karena sama-sama agama Semit ya? Karena sama-sama berasal dari tradisi Semit. Kalau tradisi Semitik pasti memiliki pesan yang sama. Ya, sambil contoh yang seperti ini. Nah, kita lihat kalau misalnya dalam apa yang disebut Alkitab, khususnya yang Torah itu, ya, pola seperti ini, Pak Edi. Yang satu bentuk jamak, yang satu bentuk tunggal, itu no problem. Dan tidak perlu dipersoalkan oleh mereka yang mau belajar. Cuma kalau mereka mau mencari-cari kesalahan, mereka harus siap-siap untuk mengatakan bahwa hal seperti itu biasa dalam tradisi Semitik. Juga terjadi pada mereka. Artinya di dalam Alkitab akan saya tunjukkan. Pak Edi bisa lihat contoh di Kitab Kejadian pasal 4 ayat yang ke-10. Kitab Kejadian pasal yang ke-4 ayat yang ke-10. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ulangi lagi, Pak Edi. Kejadian pasal 4 ayat 10, firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Kejadian 4 ayat 10. Nah, kalau kita perhatikan ya, di dalam Alkitab ini ada satu kata yang sebetulnya ini ditulis dengan huruf-huruf yang berbeda. Huruf-huruf yang berbeda itu tentu saja berbeda dengan versi Quran. Kalau versi Quran itu hurufnya sama, tapi cara membacanya berbeda. Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, itu ada sesuatu yang bisa dikatakan ini maknanya memang betul-betul beda. Nah, saya ambil contoh ya. Misalnya tadi ini aja dulu. Pasal yang kedua, ayat yang kedua. Kejadian. Pasal yang kedua, ayat yang kedua. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu.
Nah, kalau kita lihat bahasa Ibraninya, di situ nggak bisa tampil ya bahasa Ibraninya ya. Nggak bisa. Kalau lihat di sini, ini tolong dicermati. Ini ada kitab Torah versi Samaritan dan Torah versi Masoret, versi Yahudi dan versi Samaritan. Di sini disebutkan Veyichal Elohim beyom hashabi'i. Maksudnya, dan Tuhan menyempurnakan semuanya beyom hashabi'i, pada hari yang ketujuh. Kalau kita lihat di dalam teks terjemahan ini, apa yang tertulis? Menyelesaikan pekerjaan di hari yang ketujuh, kan? Hari ketujuh. Oke. Jadi beyom hashabi'i, hari yang ketujuh. Tapi kalau kita bandingkan dengan versi yang Samaritan, di situ tidak tertulis beyom hashabi'i, pada hari yang ketujuh disempurnakan, tapi disebutkan beyom hashishi, disempurnakan pada hari yang ke-6. Oh, disebut 6. Bukan hari yang ketujuh. Beda berarti. Nah, itulah sebabnya kalau di sini kan bukan sekedar tulisannya yang berbeda, tapi maknanya berbeda. Hurufnya juga berbeda. Di sini tertulis he, shin, bet, yod, ayin, yod, hashabi'i. Yang ketujuh. Beyom hashabi'i, hari yang ketujuh. Sedangkan di sini tertulis beyom hashishi. Hashishi itu hari yang ke-6. Disebut huruf he, shin, yod. Hurufnya beda. Hurufnya beda, maknanya beda, dan memang ini bukan sekedar varian bacaan, tapi memang maknanya benar-benar kontras. Kalau begitu, kalau dibandingkan dengan yang Quran tadi, yang masakin dengan miskin, hurufnya sama, makna dasarnya sama, tulisannya juga meskipun sama. Yang satu bentuk jamak, yang satu bentuk tunggal. Dan disitulah kita bisa belajar ada kesamaan informasi kalau dibandingkan dengan Alkitab. Berarti kalau yang dipegang Alkitab biasanya orang-orang Kristen pegang yang pegang sekarang, itu memang disebutkan bahwa Allah itu istirahat atau menyelesaikan pekerjaan dan berhenti istirahat itu di hari ke-7. Kalau itu versi yang Torat Yahudi. Kalau yang versi Samaria hari yang ke-6. Makanya disebut beyom hashishi. Padahal itu sama-sama Torat. Itulah sebabnya kalau ini disamakan dengan Quran tidak sama. Artinya apa? Kitab suci yang kita terima sekarang, baik itu Al-Quran ataupun Bible, ternyata kasusnya itu beda. Kalau di dalam Al-Quran, kasusnya itu konteksnya hanya cara membaca. Hurufnya sama, tapi cara membacanya berbeda. Ya, bisa dibaca yukadzibun, boleh dibaca yakdzibun. Boleh dibaca masakin, boleh dibaca miskin. Tapi makna dasarnya sama, hurufnya juga sama. Sedangkan kalau di dalam Alkitab, hurufnya berbeda, maknanya berbeda, dan memang ada dua versi. Dan dua versi itu bukan sesuai dengan asalnya, tapi memang faktanya beda. Diyakini sebagai salah satu yang benar, yang satu salah. Bagi orang Samaritan, Taurat yang versi Yahudi itu salah. Bagi orang Yahudi, Taurat Samaritan itu yang salah. Jadi kalau Taurat Samaritan mengatakan Tuhan menyelesaikan itu pada hari Beyom Hasisi, bagi Taurat Samaria, hari ke-6, menurut orang Yahudi itu Tauratnya keliru. Sebaliknya, bagi orang Samaritan, kalau disebut Tuhan menyelesaikan pekerjaan itu pada hari yang ke-7, Beyom Hashabi'i, berarti Taurat itu salah. Sedangkan kalau kita, Quran, ada yang membaca ta'amu miskin, makanan pada orang miskin, satu orang, tidak salah, itu benar. Atau memberi makan kepada orang-orang miskin, itu juga benar. Tidak ada yang merasa ini yang salah, ini yang betul. Semua benar. Artinya apa? Tidak ada perselisihan, meskipun cara membacanya beragam. Tapi
dalam konteks Taurat yang sekarang itu tidak bisa saling menerima, bahkan saling menafikan. Nah, tadi ada yang kelewat tadi ya. Kalau dalam Quran kan ini bentuknya tunggal atau jamak. Ya, kalau itu dianggap masalah, perhatikan dalam Alkitab ada pola seperti itu. Misalnya Kejadian pasal 4 ayat 10 tadi, kita belum bahas tadi ya. 4 ayat 10. Pasal 4 ayat 10. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Nah, firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Ini berkaitan dengan Habil yang terbunuh. Kemudian darahnya itu berteriak. Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Kalau kita lihat terjemahan Indonesia, darah di situ, darah adikmu, darah di situ, bentuknya tunggal atau jamak? Darah tunggal ini. Darah adikmu. Darah adikmu, bentuknya tunggal atau jamak? Tunggal. Kok tahu Pak Edi kalau itu bentuknya tunggal? Maksudnya adikmu satu kan? Ya, darahnya Habel, ya memang darahnya Habel. Itu bentuknya tunggal atau jamak? Darahnya? Iya. Banyak. Kalau adiknya satu. Ya. Sekarang kita lihat yang versi bahasa aslinya. Di sini kalau di ayat yang ke-10 dikatakan Qol dami akhikh Soakim. Dikatakan Qol dami akhikh Soakim. Qol berteriak. Apa yang berteriak? Dami, darah-darah, bukan satu. Oh, darah-darah. Darah-darah. Dami, akhir, adikmu. Jadi telah berteriak darah-darah adikmu, Soakim. Jadi betul-betul berteriak. Jamak bentuknya. Bahkan di sini ada penanda. Hurufnya juga beda. Kalau kita bandingkan dengan versi Samaritan, yang berteriak itu darahnya jumlahnya tunggal atau jamak? Di sini tertulis Qol dam akhi Zakim. Jadi dikatakan dam, bukan dami. Kalau dam tunggal, tapi di sini terus dami, darah-darah. Pertanyaannya, di sini ada bentuk tunggal, di sini ada bentuk jamak. Mana yang betul? Kalau Quran tadi disebutkan miskin, ini bentuk jamak, ini bentuk tunggal, ini miskin, ini masakin, dipersoalkan. Lalu bagaimana dengan kasus yang termaktub di dalam Alkitab ini? Kasusnya sama, tapi kenapa begitu menggebu-gebu seakan-akan Quran itu menjadi problem besar? Ini adalah bagian dari tradisi Semitik. Justru yang menjadi pertanyaan, kalau dalam Quran itu hurufnya sama, yang satu dibaca tunggal, yang satu dibaca jamak. Di sini bentuk hurufnya nggak sama. Bentuk hurufnya beda, dibaca tunggal, dibaca jamak. Dan ini fakta real. Ya kan? Dami, ini kan kelihatan toh. Dalet, mim, yod, 3 huruf. Sedangkan kalau dibaca dam, 2 huruf. 2 huruf. Ini bentuk tunggal. Tapi kalau 3 huruf, bentuk jamak. Dam, dami. Dam, dami. Bahkan yang sering kita bahas itu adalah kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 kan? Sering kita bahas itu. 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Iskak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang pergilah ke tanah apa? Pergilah ke tanah Moria. Nah, perhatikan di sini. Kalau kita lihat yang versi Yahudi, Tauratnya versi Yahudi, kan disebutkan dengan kata kunci yang berbeda, dengan huruf-huruf yang berbeda, tapi sekaligus maknanya beda. Ambil contoh di sini. Di sini dikatakan Wayomer kahna et binha et ikhidha asher akhafta et yitzhak vleklecha el eretz Hamoria. Disebutkan Hamoria. Intinya, bawalah anakmu itu ke salah satu gunung yang aku akan tunjukkan kepadamu di tanah yang disebut Eretz Hamoria, tanah Moria. Sedangkan yang versi Samaritan tertulis El Eretz Hamore, ke tanah yang disebut More. Kalau di sini hurufnya jelas berbeda.
Moreh sama Moria. Moreh dengan Moria. Kalau ha Moria tertulis Hei, Mim, Res, Yod, Hei. Ha Moria. Sedangkan kalau disebut ha Moreh, Hei, Mim, Waf, Res, dan Hei. Huruf-hurufnya beda. Selain huruf-hurufnya beda, maknanya juga beda. Kalau tanah Moria, itu Palestina bagian selatan, di kawasan Yerusalem. Sedangkan kalau tanah Hamore, itu terletak di Palestina bagian utara, yang kita kenal sekarang dengan sebutan kawasan Nablus. Itu tanah More. Berarti lokasinya jauh beda. Dan itu kalau kita ukur kilometer, itu jaraknya antara Surabaya dengan Jogja. Jauh. Berarti sekali. sangat jauh kan? Yang satu di Yerusalem, yang satu di Nablus. Itu sangat jauh. Tidak cukup waktu 1 jam 2 jam untuk mencapai lokasi yang beda. Dan itu bunyinya beda, ternyata kotanya 2 kota gitu. Hurufnya beda, bunyinya beda, maknanya beda, kawasannya juga beda. Jauh. Nah, kalau kita bandingkan dengan Quran tadi, hurufnya sama, cara membaca yang beda. Tapi makna dasar sama atau beda? Sama. Itulah sebetulnya perbedaan yang harus diakui bersama. Memang tradisi dalam Islam itu mengenal yang namanya qiraah. Tetapi qiraah itu yang tadi saya tunjukkan, masing-masing diakui sebagai yang benar. Tidak ada yang dikatakan ini yang paling benar, ini yang salah. Sedangkan kalau bacaan Torah ini yang dipakai Samaritan disalahkan oleh pihak Yahudi. Yang dipakai oleh Yahudi disalahkan oleh pihak Samaritan. Sedangkan kita kalau membaca qiraah hafaz misalnya, orang Indonesia kan membaca Quran qiraah hafaz, ya toh? Sedangkan orang Maroko, waktu saya di Maroko di sono, yang dibaca itu kan bukan qiraah hafaz tapi qiraah waris. Kalau saya mendengar ada orang membaca Bismillahirrahmanirrahim fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yukadzibun. Saya mendengar begitu, saya tidak menyalahkan itu salah. Itu benar. Dan itu adalah qiraah waris. Sebaliknya orang Maroko, kalau ada orang Indonesia membaca Bismillahirrahmanirrahim fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Yakdzibun. Orang Maroko tidak menyalahkan kita. Kenapa? Dibaca yakdzibun benar, dibaca yukadzibun benar, karena huruf-hurufnya sama. Artinya sama. Artinya sama. Kalau yakdzibun, mereka para pendusta. Kalau yukadzibun, mereka orang-orang yang sangat pendusta. Berarti intinya sama. Bicara mengenai sang pendusta itu sendiri. Tidak bergeser kemana yang lain. Tapi kalau kita bandingkan yang versi Taurat tadi, ini kan fakta real tadi kan. Disebutkan dami, darah-darah. Yang satu disebut dam, darah. Jadi yang betul itu satu darah atau banyak darah, ya toh. Kemudian di situ disebut moreh atau Moria. Atau Moria. Lokasinya beda, kawasannya beda, cara baca beda, hurufnya pun beda. Kotanya beda, jauh. Kotanya beda. Nah, sekarang kita ambil contoh yang konkret. Ini bahkan terbitan yang lebih lama ya. Terbitan yang pernah, kalau tidak salah saya pernah bahas di sini atau belum ya. Seingat saya pernah. Ini adalah Al-Quran yang tentu saja ini terbitannya sudah kelihatan toh. Sangat tua sekali. Tahun 1927. Berarti ini Quran terbitan tahun 1927. Betul kan? Ya. Ini angkanya kan? 1927. Makanya kalau saya pegang ini harus hati-hati. Itu harus di-scan satu-satu ya, sebelum hancur ini. Oh, kalau itu nanti urusan saya itu nanti. Iya. Nah, ternyata Al-Quran terbitan tahun 1927 itu belum terlalu masif untuk mencetak Quran dengan tanda baca maksudnya. Itu tanpa tanda baca. Tanpa tanda baca. Jadi kalau ini ada huruf Arab, nggak ada bacaan A, I, U, fathah, kasroh, dhamma, tanda vokalnya tidak muncul di sini. Jadi Quran yang ini boleh dibaca
Maliki yaumiddin. Boleh juga dibaca Maliki yaumiddin. Pendek. Vokalnya juga nggak ada. Mau dibaca Malik, mau dibaca Malik, dibaca panjang atau dibaca pendek, pakai mushaf yang sama. Atau dibaca fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimum bima kanu yakdibun. Boleh pakai ini. Atau dibaca yukadzibun atau yakdibun, pakai ini karena hurufnya sama. Soalnya nggak ada tanda baca. Nah, nggak ada tanda vokalnya. Berarti tahun 1927 dengan Quran mushaf yang sama ini boleh dibaca model begini, boleh dibaca model begitu. Semua yang ada di sini masuk satu mushaf. Sedangkan kalau ditambah fathah, kasroh, dhamma, tanda vokal dipecah-pecah. Supaya apa? Orang mudah belajar membaca, cara baca sesuai dengan dialek yang diizinkan oleh Nabi. Yang tadi saya berikan contoh ada 20 dialek. Dan sebetulnya bukan 20 dialek Pak Edi. Ini ada 10 dialek ya, yang ini muktabar diwakili oleh 2 perawi. Jadi satu riwayah, satu qiraah, 2 perawi. Jadi kalau total semua 20. Baiklah saudaraku ya, jadi sudah panjang lebar kita jawab dari pernyataan si Gracia Pelo. Jadi Gracia Pelo ini kadang-kadang dia juga membaca Al-Quran artinya dibeda-bedakan. Ini kita gemes juga lihatnya ya. Kalau Anda mendengarkan siaran kami, dia nggak ngerti bahasa Arab kok. Kita ajukan tantangan terbuka buat Anda. Silakan Anda berdialog lagi dengan Ustadz Menahem Ali. Dulu sudah sering kan bertemu dengan Gracia. Sudah pernah. Karena memang dia nggak bisa ngerti bahasa Arab. Jadi. Nah, kalau Anda mau tes, bisa nanti berhadapan dengan Ustadz Menahem Ali langsung. Kita bisa tes bahasa Arab Anda, termasuk bahasa Ibrani juga ya. Ya. Kita juga nanti. Jadi untuk Gracia Pelo, siapapun yang mendengarkan ini, sampaikan. Kita siap dialog dengan Gracia Pelo, dan dialognya offline ya, bukan online. Jadi kita ketemu di mana. Kalau Gracia Pelo di Malang kan rumahnya dekat dengan kita di Surabaya, Anda bisa datang ke sini atau kita ke Malang, tidak apa-apa. Jadi Anda siapkan tempatnya atau kami yang siapkan tempatnya. Untuk Gracia Pelo, untuk tuduhan Anda yang menuduh bahwa ada 28 atau 24 versi itu ya, yang katanya Anda beda-beda itu, ayo kita bertemu dengan Ustadz Menahem Ali, kita bedah. Kalau dalam 1 hari nggak cukup, kita siapkan mungkin 3 hari, nggak apa-apa lah, untuk bahas Anda itu supaya terpuaskan dan ini disaksikan orang banyak siapa yang benar. Nanti dites ya. Soalnya Anda kan baca Al-Qurannya juga pletot-pletot. Nah, apalagi bahasa Ibrani ini. Soalnya Gracia Pelo ini dengan si siapa itu? Elia Miron ya. Satu geng katanya. Satu geng dengan gurunya si Bambang Nursena. Sekalian gurunya datang, tidak apa-apa lah, siap ya. Bambang Nursena hadir, Gracia Pelo hadir, Elia Miron hadir, Ustadz Ali siap menghadapi kalian semua. Nah, baiklah saudaraku sekalian, kita ingatkan sekali lagi ya, bahwasanya kita di Geraha Mu'alaf ini punya banyak program. Silakan Anda dukung kami, juga termasuk program-program dialog lintas agama atau seminar ya, dan juga program untuk pembinaan para mu'alaf yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Kita sudah banyak daftar mu'alaf, kita hampir di list itu hampir 200 ya, dari beberapa wilayah, dan itu sudah ada di list Geraha Mu'alaf. Untuk itu, untuk Anda yang ingin mendukung perjuangan kami, silakan Anda bisa sumbangkan dana Anda ke ini ya, ada link yang berjalan, Anda bisa salurkan. Dan untuk Anda yang ingin berkorban, silahkan, kami masih membuka. Anda bisa hubungi telepon di bawah ini. Anda bisa berkorban untuk para yatim, para mu'alaf yang kami bina. Demikian, mungkin ada penutup, Ustaz. Iya, saya ingin berikan kesimpulan pada malam hari ini untuk membicarakan Quran yang beredar di tengah-tengah masyarakat, bisa diakses baik itu muslim maupun non-muslim. Dan memang kita harus memahami ada mushaf yang diterbitkan dalam keragaman qiraah. Tadi saya berikan contoh
yang juz 30 ada sekitar 20 mushaf. Dan kalau kita cermati, ada beberapa yang sepertinya dianggap oleh orang-orang yang tidak paham itu sesuatu yang bermasalah. Tapi bagi kita secara akademik bisa memahami, itu hanya soal lahjah, hurufnya sama, tapi cara membaca tidak bergeser dari makna aslinya. Meskipun ada yang bentuknya tunggal, ada bentuk jamak. Tapi kalaupun itu dianggap sebagai sebuah masalah, sebetulnya mereka harus paham di dalam Alkitab juga ada yang pola seperti itu. Bahkan lebih parah ya. Bahkan lebih arti, ya? lebih membuat kita tersentak karena ada beda hurufnya, beda cara pengucapannya, bahkan beda maknanya. Sedangkan kalau Al-Quran hanya beda cara pengucapan, tapi maknanya tidak bergeser dari makna dasarnya. Hurufnya bahkan sama. Kemudian mengenai letak ayat yang berbeda itu juga tidak ada problem, karena kalau kita bandingkan dengan Alkitab juga sama. Versi Yahudi diletakkan di ayat sekian, versi Kristen diletakkan di ayat sekian. Bahkan di versi Samaria ada yang kosong. Itulah tadi nggak saya bahas karena kita agak banyak waktu. Mungkin kita bahas pada sesi berikutnya. Oh iya, untuk tuduhan Gracia Pelo ada ayat yang katanya dibakar. Nanti kita bahas next ya. Akan kita bahas apakah benar ada ayat Al-Quran yang dibakar seperti itu, dan mushaf yang dibakar. Mushaf yang dibakar, bahkan direndam di air cuka katanya. Baiklah saudaraku, terima kasih ya. Nantikan tayangan kami selanjutnya, dan sekali lagi kami mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.